Halo, jumpa lagi bersama saya Amanda dalam seri belajar kalkulus dengan buku referensi karya Verberg, Parcel, dan Rigdon. Nah, oke, kemarin kita sudah selesai membahas subbab 2.1 yang membahas tentang dua masalah dengan satu tema. Selanjutnya kali ini kita akan lanjut di subbab 2.2 yang membahas secara eksplisit tentang definisi turunan. Oke, nah kemarin kita sudah membahas kalau misalnya bentuk laju perubahan itu dalam aplikasinya itu ada banyak hal ya. Di antaranya kita bisa melihat laju pertumbuhan organisme pada materi biologi, keuntungan marginal pada bidang ekonomi, ada kepadatan kawat pada bidang fisika, ada laju pemisahan pada bidang kimia, dan lain-lain. Nah, dalam matematika, konsep ini dia itu ditunjukkan dalam satu istilah ya. Jadi kalau misalnya di bidang science tadi itu punya banyak bentuk, sementara dalam matematika dia digabungkan dalam satu istilah yang kita kenal dengan istilah turunan atau derivatif ya. Oke, jadi dia turunan atau sering dikenal juga dengan istilah derivatif. Ya, jadi definisinya itu adalah seperti ini. Turunan dari sebuah fungsi f adalah fungsi lain, f aksen, jadi tulisannya, yang nilainya pada sebarang nilai x adalah f aksen x itu sama dengan limit h menuju 0, f x tambah h kurang fx per h. Ya. Jika nilai limitnya ada, maka dikatakan f terdiferensialkan di x. Ya. F terdiferensialkan atau f itu dia differentiable di x. Nah, untuk lebih memahaminya, kita akan melihat contoh ya. Contoh yang pertama, misalkan di sini kita punya fungsi fx sama dengan 13x kurang 6. Kita mau tentukan f aksen 4. Ya, jadi tinggal kita masukkan berdasarkan definisi tadi, berarti kita punya f aksen 4 itu sama dengan limit h menuju 0. Tadi rumusnya itu apa? F. Di sini karena C-nya itu adalah 4, ya di sini C sama dengan 4. Oke, jadi kita punya F, kan C tambah H ya, berarti 4 tambah H dikurangi FC berarti F4 ya. Terus dibagi H ya. Ini sama dengan limit H menuju 0, ya kita masukkan, ingat ini F4 tambah H, kita masukkan ke persamaan ini, nanti bentuknya jadi 13 dikali 4 tambah H, ya dikurang 6, oke ini untuk F pertamanya, dikurangi F4, F4 berarti 13 kali 4 dikurang 6, oke, oh ini. Terus ini per H, ya, per H. Oke, nah kalau kita selesaikan, kita dapatkan ini limit H menuju 0, 13 kali 4 itu 52, ya, 52, 13 kali H itu 13H, terus kurang 6. Dikurang 13 kali 4 itu 52, terus kurang dengan tanda kurang di sini, ketemunya negatif-negatif, dia ketemunya jadi plus di sini 6. Ya. Terus bagi H. Kita lihat di sini ada 52 kurang 52 itu hasilnya 0, berarti habis. Terus negatif 6 tambah 6 itu habis ya, 0 juga. Tinggal 13H per H. Ya. Yang kita dapatkan limit H menuju 0 untuk 13H per H. Di sini H dibagi H itu sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan limit H menuju 0 untuk 13. Kita gunakan sifat limit. Kalau limit konstan berarti dia langsung sama dengan 13. Oke, kita dapatkan nilai f aksen 4 untuk fungsi fx sama dengan 13x kurang 6 itu adalah 13. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Di sini kita punya persamaan fx sama dengan x pangkat 3 tambah 7x. Kita mau tentukan f aksen c-nya. Ya, kalau tadi langsung c-nya itu diketahui, ini tidak. Jadi kita mulai f aksen c.
Ya, itu sama dengan limit H menuju 0 F C tambah H dikurang F C dibagi H ya. Sekali lagi sekarang kita masukkan ini ke persamaan yang ini. Didapatkan limit H menuju 0 F F ya. Oops. Bukan F. Tapi langsung kita masukkan di sini berarti dalam kurung C tambah H pangkat 3 ya. Ke persamaan yang ini tadi ya. Terus tambah 7 dikali C tambah H. Ini untuk fungsi yang pertama. Terus kita kurang dengan FC. FC berarti langsung C masuk ke sini, dia jadinya C pangkat 3 dikurang 7C. Oke. Terus dibagi, ini H ya. Bagi H. Ini dari sini kita dapatkan setelah kita jabarkan limit H menuju 0. Nah, jadi untuk C tambah H pangkat 3 ini kalian bisa jabarkan secara manual ya. Itu berarti hasilnya kan kalau C tambah H pangkat 2 itu kan sama dengan C kuadrat tambah 2CH tambah H kuadrat. Ini kita kali lagi dengan C tambah H. Oke, dikali lagi dan itu akan menghasilkan 3. Itu hasilnya adalah nanti C pangkat 3 ya. C pangkat 3 tambah 3C pangkat 2H terus tambah 3CH kuadrat tambah H pangkat 3. Nah, terus ini tadi tambah 7H tambah 7C dulu ya. Tambah 7C yang ini ke sini tambah 7H. Terus kita lihat kurang C pangkat 3 ini jadi kurang C pangkat 3 terus ini kurang jadi tambah ya. Jadi tambah 7C di sini. Oh maaf, ini tambah ya di sini ya. Tambah bukan kurang. Jadi di sini tetap kurang, di sini kita lihat dulu. Ini hapus. Oke, di sini jadinya kurang. Oke. Jadi ini fungsinya tambah ya. Berarti di sini tambah, bukan kurang. Oke, selanjutnya per H. Kita lihat di sini ada C pangkat 3 dengan kurang C pangkat 3 sama dengan 0, berarti habis. Ya, terus apa lagi ini ya. 7C kurang 7C dia juga habis. Berarti yang tersisa ini. Oke, yang tersisa itu limit H menuju 0. Yang tersisa adalah 3C kuadrat H tambah 3CH kuadrat tambah H pangkat 3 terus tambah 7H. Oke, ini bisa kita bagi dengan H. Caranya kita keluarkan H-nya ya dari yang pertama ini. H dalamnya tinggal 3C kuadrat terus 3CH kuadrat. Kalau kita keluarkan H tinggal 3CH terus H pangkat 3 kita keluarkan H tinggal H pangkat 2 terus 7H kita keluarkan H tinggal 7. Oke, per H. Jadi ini hanya habis dibagi tinggal 1 ya. Setelah itu ini berarti tinggal limit H menuju 0 3C kuadrat tambah 3CH tambah H kuadrat tambah 7. Oke. Nah, kita lanjutkan di atas ini. Ini sama dengan, nah karena sudah bentuknya bentuk polinomial, berarti kita bisa langsung substitusi. Substitusi ini kalau H masuk ke sini jadi 0. Ya, kita substitusi, dia itu berarti F aksen C-nya sama dengan 3C kuadrat tambah 3CH, karena hanya 0 berarti sama dengan 0. H kuadratnya juga 0, terus tambah 7. Berarti sama dengan 3C kuadrat tambah 7. Jadi kita dapatkan F aksen C untuk fungsi fx sama dengan x pangkat 3 tambah 7x itu adalah 3C kuadrat tambah 7.
Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh 3 ya. Contoh 3 di sini kita punya fx sama dengan 1/x yang mau kita tentukan f aksen x ya. Tadi kita lihat yang pertama, contoh pertama tadi langsung ada bilangannya f aksen 4. Contoh yang kedua kita yang menentukan f aksen c. Sekarang kita masuk ke bentuk yang lebih umum yaitu yang mau kita tentukan adalah f aksen x ya. Caranya tetap sama, kita mulai langsung mau lihat f aksen x ya. F aksen x itu menggunakan definisi turunan tadi kita dapatkan limit h menuju 0 untuk fx tambah h dikurangi fx ya, dibagi h. Oke. Nah, sekarang kita masukkan lagi ini masing-masing ke fungsi yang ini ya. Jadi kita dapatkan di sini menjadi limit h menuju 0 fx tambah h menjadi 1 per x tambah h ya, kurang fx-nya berarti 1/x ya, terus dibagi h. Oke. Nah, ini bisa kalian sederhanakan menggunakan aturan menyamakan penyebut pada pecahan ya. Kalau disamakan penyebutnya kita lihat ini tetap h menuju 0. Ini bentuknya jadi x kali 1 itu berarti x ya, dikurang x tambah h kali 1 berarti x tambah h, terus bawahnya dia jadi x tambah h kali x. Oke, terus per h ya, jadi bentuk per h ini bisa kita sederhanakan menjadi sama dengan dikali 1 per h. Kenapa? Kan kita lihat misalnya kalau kita punya bentuk pecahan ya, A per B ya, kan per B ini itu kan sama dengan B per 1 ya. Kita tahu kalau pembagian pecahan kita bisa tuliskan menjadi A, pembagiannya kita tulis menjadi perkalian, terus bilangan yang keduanya yang kita bagi itu kita balik, yang awalnya B per 1 dia jadi 1/B ya. Makanya yang bentuk ini awalnya per H kita ganti jadi kali 1/H. Pertanyaannya kenapa perlu seperti ini? Sebenarnya ini hanya untuk memudahkan kalian dalam menyederhanakan bentuk aljabarnya nanti ya. Supaya tidak bingung terlalu banyak bentuk per seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari sini kita dapatkan sama dengan limit h menuju 0. Ini kita operasikan ya. X dikurang X itu kan jadi 0. Terus min h kali h di sini itu jadi min h di sini. Oke. Terus ini jadi tetap X tambah h dikali X. Ya. Terus ini kan tadi kali 1/H. Nah, kita lihat karena ini bentuk perkalian, ingat kalau kita tulis A per B dikali C per D, ya, itu sama saja dengan A kali C per B kali D. Ya, sehingga ini kita bisa operasikan. Makanya ini perkaliannya, karena di sini di atasnya ada H, ini kita bisa bagi habis H dengan ini. Di atas tinggal negatif 1. Ya. Negatif 1 kali 1. Oke, kita lihat dia sama dengan limit h menuju 0, negatif 1 kali 1 tadi itu negatif 1 per ya x tambah h kali x. Oke, x tambah h kali x. Nah, sekarang bentuknya karena sudah bentuk fungsi rasional, terus bagian bawahnya, bagian penyebutnya ini kan tidak sama dengan 0, berarti sudah bisa kita sederhanakan, kita masuk ke substitusi, berarti langsung negatif 1 per x tambah 0 dikali x. Oke, karena hanya menuju 0, ini berarti sama dengan negatif 1 per x tambah 0 itu x kali x. Berarti sama dengan negatif 1 per x kuadrat. Bisa kita tuliskan negatif 1 per x kuadrat seperti ini. Oke, jadi f aksen untuk fungsi fx sama dengan 1/x itu adalah negatif 1 per x kuadrat. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh yang keempat ya. Oke, contoh yang keempat di sini misalkan kita punya fx sama dengan akar x, kita mencari f aksen x-nya. Jadi caranya sama dengan contoh yang ketiga tadi, kita lihat limit lagi f aksen x ya. F aksen x itu sama dengan limit h
menuju 0, fx tambah h dikurang fx dibagi dengan h. Ya, ini kita masukkan ke fungsi ini, kita limit. Iya, tunggu nak. Jadi akar x tambah h dikurang akar x ya dibagi h. Oke. Nah, sekarang bentuknya ini nah, sekarang kalau bentuk akar ini nah, tunggu baring dulu situ. Baring situ. Tunggu mama situ ya. Oke, jadi bentuk yang akar, jadi perlakuannya agak berbeda dengan yang sebelumnya tadi yang kita sudah punya bentuk polinomial dan bentuk rasional ya. Karena kan selama ini kita harus menyelesaikan bentuk pembagian, pembilang, dan penyebut pada limit h menuju 0 ini. Nah, tapi kalau untuk bentuk akar, kita akan melakukannya dengan manipulasi pembilangnya atau penyebutnya. Kalau pembilang atau penyebutnya bentuk akar, kita bisa menyelesaikannya dengan yang namanya merasionalkan penyebut ya. Kalian mungkin pernah ingat pada saat pelajaran matematika SMP, kalau misalnya kita punya bentuk akar 1 per akar 3, ini kita bisa rasionalkan penyebut dengan mengalikan akar sekawannya. Ya, kita kali dengan akar 3 per akar 3. Itu jadinya bentuknya jadi sepertiga akar 3. Atau misalnya bentuk 1 per akar 3 tambah 2. Ini kita bisa rasionalkan dengan mengalihkan akar sekawan. Akar sekawan ini apa? Kalau dia di sini bentuknya tambah, berarti dia jadi kurang. Jadi sini akar 3 kurang 2 bagi akar 3 kurang 2. Nanti kita akan dapatkan bentuknya. Jadi begitu juga untuk penyelesaian bentuk-bentuk akar dalam limit maupun turunan itu kita selesaikan dengan cara merasionalkan penyebut. Nah, untuk ini yang kita rasionalkan adalah bukan penyebutnya. Ini kalau bentuknya penyebutnya bentuk akar. Kalau pembilangnya bentuk akar, kita akan rasionalkan pembilangnya. Kenapa kita harus rasionalkan pembilang? Karena nanti kan tujuannya kita untuk mengeliminasi H. Kalau misalnya dalam bentuk akar seperti ini, kita tidak bisa eliminasi H yang ini dengan H yang ini. H yang ini sama H yang ini tidak bisa kita hilangkan ya. Makanya kita akan rasionalkan bentuk pembilangnya. Ini dikali dengan akar sekawannya ya, jadi sama dengan merasionalkan penyebut tadi. Berarti tulis dulu ininya. X tambah H kurang akar X ya, per H itu nanti dikali dengan akar sekawan dari ini. Itu adalah akar X tambah H ditambah akar X ya, per akar X tambah H tambah akar X ya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kita harus mengali? Kenapa Anda langsung kali saja akar X tambah H tambah akar X? Harus ada lagi bentuk bacaan seperti ini. Karena yang perlu kalian pahami adalah ketika kita melakukan yang namanya manipulasi aljabar, itu bentuk aljabarnya yang kita manipulasi, tapi nilai dari fungsinya itu tidak berubah ya. Kenapa kita kali dengan ini? Ya, misalnya tadi ini. Kita kali dengan akar 3 per akar 3. Akar 3 per akar 3 itu dia sama dengan apa? Sama dengan 1. Sehingga kalau kita kalikan 1 per akar 3 dengan bentuk ini, hasilnya tidak merubah 1 per akar 3 ini. Tetap sama. Begitu juga yang ini. Ya. Akar 3 kurang 2 per akar 3 kurang 2 kan juga dia sama dengan 1. Ya. Sehingga dia tidak akan merubah bentuk yang ini. Ya, itu tujuannya manipulasi aljabar. Kita manipulasi bentuk aljabarnya untuk keperluan perhitungan, tapi tidak boleh merubah nilai aljabarnya. Oke, makanya dia harus bentuk bacaan seperti ini. Karena kalau kita hanya kali saja atasnya, itu akan merubah nilai aljabar dari bentuk yang ini tadi. Bentuk yang ini akan berubah nilainya. Kalau kita hanya kali ini tanpa kali penyebutnya. Oke. Nah, selanjutnya bentuk ini, kalian ingat kalau kita mengalihkan dua bentuk akar ya, misalnya kita kali akar A tambah akar B ya, kita kalikan dengan pasangan sekawannya, akar A kurang akar B, ini akan hasilnya akar A kali akar A itu adalah A, itu bentuknya itu kan nanti, itu awalnya dari sini ya, awalnya X tambah Y
dikali X kurang Y. Itu hasilnya adalah X kuadrat kurang Y kuadrat. Nah, kalau bentuk akar A tambah akar B dikali akar A kurang akar B, jadinya kan akar A kuadrat kurang akar B kuadrat. Akar A kuadrat itu adalah A, sementara akar B kuadrat adalah B. Oke, bentuknya tuh nanti menjadi kayak gini. Makanya akar X tambah H kurang akar X dikali akar X tambah H tambah akar X itu bentuknya nanti jadinya adalah akar X tambah H kuadrat. Ya, akar X tambah H kuadrat, yang mana ini dia itu sama saja dengan X tambah H. Bentuk akarnya hilang. Ya, jadi kalau akar dikuadratkan bentuk akarnya hilang, jadi dia tinggal, tulis dulu limitnya, menuju 0, tinggal X tambah H. Oke, terus kurang akar X kuadrat. Jadi akar X kuadrat apa? Itu adalah X. Oke, bentuk bawahnya bagaimana? Tetap kita kalikan biasa, berarti H dikali ini. Dikali akar X tambah H ditambah akar X. Oke. Nah, setelah kita punya bentuk ini, kita lihat kalau X tambah negatif X itu sama dengan 0. Ya, jadi kita punya tinggal bentuk H per H, limit H menuju 0. Ini detasnya tinggal H, bawahnya tetap ya. H dikali akar X tambah H tambah akar X. Oke, nanti hanya habis, H bagi H sama dengan 1 di sini, ya sama dengan 1. Terus bentuknya itu sudah bentuk fungsi rasional, yang mana bagian penyebutnya itu tidak sama dengan 0, berarti kita bisa langsung substitusi. Langsung substitusi didapatkan 1 per akar X tambah 0 tambah akar X. Oke, ini kan akar X, ya. Jadi 1 per akar X tambah akar X, itu berarti akar X-nya jadi 2 akar X, ya. Jadi 1 tambah 1 per 2 akar X. Oke, jadi kita lihat f aksen untuk fungsi fx sama dengan akar X itu adalah 1 per 2 akar X. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melihat bentuk-bentuk yang ekuivalen dari turunan. Ya, tadi kalau kita punya definisinya di awal, f aksen C itu kan sama dengan H menuju 0 F C tambah H kurang FC per H. Jadi, H-nya ini ya, tidak selamanya dia disebutkan H. Terkadang pada masalah-masalah tertentu, H itu dia bisa saja berubah jadi P, atau bisa diganti jadi P, atau bisa jadi S, atau jadi variabel apapun ya. Makanya ketika ini bagian itunya dia diganti, kita akan menyesuaikan bentuk turunannya. Ya, jadi kalau dia jadi di sini limit P menuju 0, berarti di sini jadi F C tambah P kurang FC per P. Ya. Kalau misalnya dia jadi bentuknya limit S menuju 0, berarti bentuknya jadi FC tambah S kurang FC per S. Jadi kalian harus terbiasa untuk menyesuaikan hal itu, karena nanti banyak masalah-masalah turunan atau penggunaan turunan yang menggunakan bentuk-bentuknya itu variabelnya misalnya yang digunakan bukan H, ya, tapi P atau S, begitu juga C-nya ini bisa saja dengan menggunakan variabel lain, misalnya X atau Y atau seterusnya. Jadi kalian harus mengingat bentuk asalnya itu seperti apa, dan kalau misalnya ada perubahan variabel itu disesuaikan. Nah, selain bentuk yang seperti ini, kita punya juga bentuk penyesuaian untuk turunan. Kembali ke definisi asal ya. Kita ingat definisi asalnya bentuk turunan kan yang saya jelaskan di subbab 2.1 kemarin, itu asalnya dari perubahan terhadap sumbu Y dibagi perubahan terhadap sumbu X, ya, yang mana kalau untuk fungsinya itu ya ya kalau untuk fungsinya itu dia fungsi fx ya, terus kita mau lihat perubahannya itu dia di titik C, di apa, kita mau lihat turunannya di X sama dengan C, berarti dia awalnya dari fx dia akan berubah ke fc di sini ya. Sehingga untuk perubahan di sumbu y-nya adalah fx kurang fc. Sementara perubahan titik x-nya adalah x menuju c ya. Sehingga kita bisa tuliskan bentuk turunan itu menjadi limit x menuju c, perubahan di
fx-nya itu adalah fx kurang fc, sementara perubahan di ini perubahan di sumbu vertikal ya, sementara perubahan sumbu horizontalnya adalah x kurang c. Oke, jadi bentuk ini dia tuh ekuivalen ya. Mungkin kalian lihat kenapa di sini hanya menuju 0, sementara di sini x-nya menuju c. Itu dia bentuknya ekuivalen. Kenapa? Kita tahu kan kalau h kemarin itu, h itu merupakan jarak dari kalau ke sini x, c, dia dari sini, jarak dari x ke c itu dia h. Ya, makanya dia di sini kita tuliskan h. Atau dengan kata lain, x kurang c-nya sama dengan h. Nah, ketika h-nya dia menuju 0, jadi ketika x-nya dia bergerak menuju C, semakin dekat ke C, kan H itu kan sama dengan X kurang C ya. Jadi ketika hanya dia ya, ketika hanya dia menuju 0, X yang menuju C, itu berarti hanya akan semakin kecil ya. Semakin mendekati 0 ya, karena X-nya semakin mendekati C, semakin sama dengan C, yang mana kalau misalnya X sama dengan C, itu kan akan mengakibatkan hanya sama dengan 0. Jadi itu ekuivalen ketika kita menyatakan X menuju C sama H menuju 0. Oke. Selanjutnya kita akan lihat contoh yang kelima. Ya. Jadi contoh yang kelima bentuknya tadi itu dia bukan lagi menggunakan H menuju 0. Nah, soalnya itu adalah kalau kita punya Gx sama dengan 2 per X tambah 3, kita mau tentukan G aksen C-nya. Oke, kita lihat penyelesaiannya menggunakan bentuk yang kedua tadi ya. Jadi kita punya G aksen C itu sama dengan limit X menuju C untuk Gx ya, Gx dikurangi GC dibagi X kurang C. Oke, kita masukkan ke persamaan yang ini. Gx limit X menuju C. Gx-nya itu berarti 2 per X tambah 3. GC-nya berarti 2 per C tambah 3 dibagi X kurang C. Oke. Nah, selanjutnya sekarang bentuk ini kan tadi kalau yang contoh-contoh sebelumnya bagian bawahnya itu bentuknya H. Ya, jadi ya tujuannya kita adalah untuk mengeliminasi H-nya supaya bisa kita cari limitnya. Berarti kalau yang bentuknya seperti ini tujuannya kita adalah memanipulasi atau tujuannya kita itu adalah mengeliminasi X kurang C. Nah, sekarang pertanyaannya kita di sini punya X kurang C tapi di bagian pembilangnya tidak ada X kurang C. Bagaimana caranya memunculkan X kurang C? Berarti sekali lagi kita akan melakukan yang namanya manipulasi aljabar. Ya, jadi sebelum itu kita sederhanakan dulu bentuk atasnya. Ya, ini kan kalau kita tulis tadi caranya sama dengan melakukan operasi pecahan menyamakan penyebut ya. Menyamakan penyebut berarti ininya ke sini dikali ke sini jadi 2 dikali C tambah 3 dikurang ini 2-nya dikali dengan yang ini. Ya, dikali X tambah 3 ya. Terus per kalinya X tambah 3, pembentuk jadi X tambah 3 dikali C tambah 3. Oke. Selanjutnya X kurang C ini tadi bisa kita rubah jadi 1 per X kurang C. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat bentuk yang di atas, yang atas ini ya. Oke, kita pindahkan. Masih bisa di sini ya. Kita akan dapatkan limit X menuju C. Nah, bentuk yang atas ini kan kalau kita jabarkan tuh jadinya 2 kali C itu 2C, tambah 2 kali 3 itu 6, terus dikurang, oh masih 6 ya. Ya, boleh 6, terus ditambah, dikurang ya, 2 kali X itu negatif 2X, terus 2 negatif 2 kali 3 itu jadinya kurang 6. Nah, bentuk ini 6-nya habis, tinggal sama dengan 2C kurang 2X. Nah, ini kita bisa rubah bentuknya menjadi sama dengan negatif
2x ditambah C. Tambah 2C. Oke, saya balik ya, kita balik. Terus sekarang kan tujuannya kita mau mengeliminasi X kurang C. Berarti bentuk ini harus kita rubah ke bentuk X kurang C. Bagaimana caranya? Ini kan bisa kita keluarkan negatif 2 ya. Koefisiennya kita keluarkan, kita gunakan sifat distribusi, terus kita lihat negatif 2 supaya sama dengan ini, berarti dalamnya jadi X di sini. Terus negatif 2 supaya sama dengan sama 2C, dia harus dikali dengan negatif C. Oke, munculkan bentuk X kurang C-nya. Jadi supaya bisa mengeliminasi nanti X kurang C, di bagian pembilangnya kita harus memunculkan si X kurang C ini. Oke, nanti berarti bentuknya jadi ini ya, yang bagian atas tadi. Jadi kita bisa tuliskan di sini negatif 2 kali X kurang C, bawahnya tetap ya, X tambah 3 dikali C tambah 3, terus dikali 1 per X kurang C. Oke, nah kita lihat, berarti di sini kita bisa eliminasi karena sudah sama. X kurang C bagi X kurang C itu habis, berarti atasnya tinggal negatif 2 kali 1 ya. Kita lihat tinggal limit X menuju C, negatif 2 kali 1 itu negatif 2, terus bagian bawahnya tetap X tambah 3 dikali C tambah 3. Oke, sekarang karena bentuknya sudah fungsi rasional dan penyebutnya tidak sama dengan 0, berarti bisa langsung kita substitusi. Kita substitusi, kita ganti, berarti kalau tadi yang bentuk H menuju 0 itu, kita substitusi H-nya, kan H-nya sama dengan 0. Sekarang ini kita bisa substitusi, berarti X-nya sama dengan C. Ya, berarti ini kita ganti jadi C. Jadi C tambah 3 dikali C tambah 3. Ya. Oke, jadi bentuknya ini sama dengan negatif 2 per C tambah 3. C tambah 3 kali C tambah 3 berarti C tambah 3 kuadrat. Oke, nah kita dapatkan hasilnya. G aksen C untuk fungsi Gx sama dengan 2 per X tambah 3 itu adalah sama dengan negatif 2 per C tambah 3 kuadrat. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh 6. Contoh 6 ini dia tidak dibutuhkan perhitungan ya. Kita hanya mau tahu kan masing-masing di bawah ini adalah bentuk turunan. Sekarang kita mau tentukan fungsi asalnya dan di titik mana fungsi tersebut diturunkan. Jadi yang ada bentuk turunannya kita melihat fungsi asalnya. Nah, bagaimana caranya kita mengidentifikasi fungsi asalnya? Kita lihat untuk yang bagian A, fungsi asalnya itu adalah, lihat bentuknya ini kan 4 tambah H kuadrat. Terus di sini 16. Yang lebih terang ya. Lihat di sini 16 ini kita lihat sama dengan 4 kuadrat. Oke, jadi kita punya 4 tambah H kuadrat sama 4 kuadrat. Berarti fungsi asalnya apa? Fungsi asalnya adalah bentuk kuadrat ya. Bentuk kuadrat itu berarti kita punya fungsi asalnya itu adalah fx, yaitu sama dengan x kuadrat. Nah, sekarang dia diturunkan di titik apa? Karena di sini dia C-nya sama dengan 4 ya. Ini adalah C, berarti dia ini diturunkan di X sama dengan 4. Oke, selanjutnya kita lihat yang B. Kita lihat yang B, fungsi asalnya. Sekarang bentuknya 2 per X, terus yang ini 2 per 3. Kita lihat bentuknya 2 per X, artinya fx-nya itu sama dengan apa? Sama dengan 2 per X ya. 2 per X. Terus di mana titiknya? Titiknya berarti, lihat, karena dia di sini menuju 3, berarti di X sama dengan 3. Oke, selanjutnya kita akan masuk di teorema. Nah, di sini adalah teorema yang menghubungkan antara keterdiferensialan suatu titik dan kekontinuan. Jadi bunyi teoremanya itu adalah jika fx aksen C ada, maka f itu dia kontinu di C. Ya. Nah, kita lihat bagaimana membuktikannya. Ya. Kita lihat bukti dari teorema ini.
Kita lihat buktinya. Nah, di sini kita menyatakan kalau f aksen C itu ada dan f kontinu di C. Kemarin tentang teorema kekontinuan fungsi, suatu fungsi itu dikatakan kontinu kalau limit x menuju C ya, itu dia sama fx-nya itu dia sama dengan fc ya. Limit x menuju C untuk fx itu dia sama dengan C. Kalau seperti ini berarti fungsinya dia kontinu di C. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menyelesaikan? Nah, sebelum kita masuk ke bentuk limitnya, kita perlu ingat dulu kalau fungsi fx itu bisa kita manipulasi bentuknya menjadi fc. Ups, ya, kita manipulasi bentuknya menjadi fc tambah fx kurang fc per x kurang c ya, per x kurang c dikali X kurang C ya. Mungkin pertanyaannya, kenapa kita harus merubah bentuknya seperti ini ya? Kenapa kita harus merubah bentuknya seperti ini? Karena apa tujuannya kita tadi yang pertama untuk menyamakan ini fx sama dengan fc. Terus syarat awalnya itu adalah f aksen c itu ada ya. Sementara kalau f aksen c ada kan berarti bentuknya itu adalah ini fx kurang fc per x kurang c ya. Kita dapat f aksen C ini kan bentuknya itu sama dengan limit x menuju C untuk fx kurang fc per x kurang C. Ini syarat awalnya untuk kita mau tunjukkan kalau f itu kontinu di C. Makanya ini karena di persamaannya fx itu belum ada bentuk ini, berarti kita munculkan. Caranya dimunculkan dengan dimanipulasi bentuk f-nya seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya baru kita masukkan ke bentuk limitnya. Ya, jadi limit x menuju C dari fx itu berarti sama dengan limit x menuju C dari ini tadi ya, kita masukkan fc tambah fx kurang fc per x kurang C dikali x kurang C. Nah, bentuk ini berdasarkan sifat-sifat limit ya bisa kita jabarkan karena dia semuanya adalah bentuk polinomial. Kita bisa langsung tuliskan limit x menuju C fc ya, terus kita pisahkan dengan ini dia jadi limit x menuju C untuk fx kurang kurang fc per x kurang C terus dikali limit x menuju C untuk x kurang C ya. Kita sudah bisa pisahkan masing-masing. Nah, selanjutnya yang ini sendiri ya. Oke, kita masukkan. Terus lanjutkan. Ini berarti dia sama dengan ini kan limit x menuju C untuk fc ini bisa langsung kita substitusi ya. Langsung kita substitusi karena ini C-nya itu konstan, berarti kita langsung sama dengan FC di sini. Ya. Terus yang bentuk yang berikutnya, bentuk ini tadi dia itu sama dengan F aksen C. Berarti kurang F aksen C, terus limit X menuju C untuk X kurang C, kalau kita substitusikan, C kurang C berarti 0. Ya, berarti di sini kali 0. Oke, ini berarti sama dengan FC kurang 0 berarti sama dengan FC. Jadi kita sudah buktikan kalau limit X menuju C fx sama dengan FC. Ya, jadi terbukti. Oke. Oke, selanjutnya kita akan melihat kebalikan dari teorema A tadi ya. Pernyataannya berarti kalau misalnya F-nya dia kontinu di C, apakah F aksen C juga ada? Ya, untuk melihat kasus ini, kita akan memandang fungsi nilai mutlak Fx sama dengan nilai mutlak X ya. Kalau kita gambarkan pada grafik, itu bentuknya kurang lebih seperti ini. Ya, dia menikung untuk pas-pas di titik 0 ya. Kita di sini negatif 1, berarti dia berpasangan dengan 1. Begitu juga untuk 1, dia juga berpasangan dengan 1. Nah, sekarang kita mengecek apakah
kalau misalnya dia continue, turunannya itu ada. Sekarang kita pandang dulu yang pertama untuk X-nya sama dengan 1. Ya, kalau X-nya sama dengan 1 di sini, kita lihat jelas kalau dia continue ya. Continue itu syaratnya kemarin kalau limitnya itu harus ada, ya. Terus kita lihat kalau misalnya limit dari arah kanan maupun dari arah kirinya itu sama. Ya, atau limit X menuju C dari arah positif untuk X ya, itu akan sama dengan limit X menuju C dari arah kiri ya untuk Fx. Nah, kita cek. Ini sudah jelas ya, dia sama karena kalau X yang menuju 1 dari arah kiri itu sama dengan 1, sementara dari arah kanannya juga sama dengan 1. Sekarang pertanyaannya, apakah turunannya ada? Ya, kalau kita lihat kalau turunannya untuk X menuju 1, ya, berarti kita tentukan dengan limit X menuju 1, terus Fx, ya, Fx dikurangi F1. Ini berarti di bawahnya X kurang 1. Ini kan limit X menuju 1 dari Fx itu berarti nilai mutlak X kurang nilai mutlak 1 itu 1 per X kurang 1. Kita tahu kalau dari baik dari arah kiri maupun dari arah kanan nilai mutlak X itu karena dia adalah bilangan positif itu sama dengan X ya berdasarkan definisi nilai mutlak terus dikurang 1. Ini ada limit ya X menuju 1. X kurang 1 per X kurang 1. Ini kita bagi sama dengan 1, berarti kita dapatkan limit X menuju 1 untuk 1 yang sama dengan 1. Berarti dia F aksen C-nya ada. Nah, sekarang bagaimana untuk 0 di titik 0? Ya, kita lihat di titik 0 di sini, dia continue juga di titik 0, tapi dia bentuk grafiknya itu dia tajam di sini ya. Dia menikung tajam. Sekarang kita cek limit X menuju 0 untuk ini untuk X sama dengan 0 ya. Kita memandang X. Berarti kita lihat limit X menuju 0 untuk Fx dikurang F0. Untuk kita cari F aksen 0-nya. Ini berarti F aksen 0 ya. Sama dengan. Terus X kurang 0. Ini berarti sama dengan limit X menuju 0 untuk nilai mutlak X kurang nilai mutlak 0 nilai mutlak 0 per X kurang 0 itu X ini sama saja dengan limit X menuju 0 untuk nilai mutlak X per X. Nah, sekarang kita akan mengecek tadi dari apakah dia ini ada nilainya. Ya, kalau misalnya tadi 1 dia jelas ada nilainya itu sama dengan 1. Sekarang kita melihat yang bentuk ini. Bagaimana cara kita mengecek? Kita ingat kembali kalau limit X menuju ini tadi kan kalau limit ini kan untuk menunjukkan kalau limit X menuju C Fx itu sama dengan Fc ya itu kita akan melihat dari sisi kanan dan sisi kirinya. Sekarang untuk dari arah kanan kita lihat limit kanannya X menuju 0 dari arah kanan untuk nilai mutlak X per X. Kita tahu kalau dari arah kanan karena dia bilangan positif berarti nilai mutlak X itu sama dengan X ya. Limit X menuju 0, nilai mutlak X yang sama dengan X, terus per X ya. X per X kita tahu sama dengan 1, berarti nilai limitnya itu adalah 1. Sementara kalau untuk ini dari arah kiri, X menuju 0 dari arah kiri, untuk nilai mutlak X per X, ya, kalau dari arah kiri, karena bilangannya dia tuh negatif, kita tahu berdasarkan definisi nilai mutlak, kalau dia negatif, berarti nilai mutlak X itu sama dengan negatif X per X. Negatif X per X itu dia sama dengan negatif 1. Kita lihat karena limit X menuju 0 dari arah kanan dan arah kiri itu dia tidak sama, maka di sini F aksen C itu dia tidak ada di titik 0. Ya, jadi ini dia tidak ada. Oke, ini memberikan kesimpulan apa? Ini memberikan kesimpulan kalau misalnya converse atau kebalikan dari teorema A itu tidak berlaku. Artinya tidak semua kalau fungsi itu dia kontinu di C, maka dia juga akan terdiferensialkan di titik C tersebut. Nah, contoh kasusnya apa? Contoh kasusnya itu adalah ketika pada saat grafik itu dia memiliki tikungan tajam atau belokan tajam seperti ini.
Nah, jadi berdasarkan contoh tadi kita bisa melihat bahwa di seberang titik di mana fungsi mempunyai sebuah sudut yang tajam, itu fungsi tersebut kontinu, tapi dia tidak terdiferensialkan atau tidak memiliki turunan di titik itu. Nah, selain dari bentuk yang sudut yang tajam tadi, ternyata kalau kita lihat berdasarkan grafik ini ya, di sini ada kondisi di mana dia punya garis singgung itu adalah vertikal. Ya, ini mengakibatkan turunan juga tidak ada di titik C, di mana garis singgungnya itu dia tegak atau vertikal. Oke, karena di sini kita akan dapatkan kalau hanya itu dia menuju tahingga, ya, karena kita nanti akan dapatkan bentuknya menjadi hanya itu dia menuju tahingga. Bukan menuju tahingga hanya ya. Jadi kalau kita misalnya hanya menuju 0, ya berarti untuk kasus yang ini FC tambah H kurang FC per H. Untuk kasus yang garis singgungnya tegak itu, dia hasil limit ini nanti dia ketika hanya bergerak menuju 0, maka nilai ini dia akan semakin besar atau dengan kata lain dia akan menuju tahingga. Makanya dia tidak terdiferensialkan di titik ini. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk tentang pembahasan eh, kenaikan dari X atau yang sudah pernah mungkin kalian dengar istilahnya disimbolkan seperti ini, yang bacanya itu adalah delta X ya. Jadi bentuk ini dia bacanya adalah delta X ya. Nah, sekarang yang seperti apa bentuk delta X itu? Nah, kalau misalnya di sini kan kalau kita punya fungsi, kalau kita punya fungsi itu, kita akan lihat kalau nilai X akan berubah dari waktu ke waktu. Begitu juga dengan nilai Y-nya. Nah, sekarang kita bisa melihat perubahan-perubahan dari X itu dengan menentukan delta X atau increment of X. Ya, misalnya contohnya kalau kita punya X1-nya sama dengan 4,1. Terus dia berubah ke X2 sama dengan 5,7. Ya, kita bisa dapatkan delta X-nya sebagai X2 kurang X1 itu sama dengan 5,7 kurang 4,1. Itu sama dengan 1,6. Nah, sekarang bagaimana juga kalau kita punya X1-nya itu sama dengan titik C, terus kita punya X2 itu titik C-nya dia berubah sejauh H, berarti menjadi C tambah H. Ya, di sini kita dapatkan berarti delta X-nya itu sama dengan, kembali lagi X2 kurang X1, itu berarti sama dengan C tambah H dikurangi C, itu berarti sama dengan H. Misalnya juga kalau kita punya bentuk Y sama dengan fx1, Y1 sama dengan fx1. Ya, kan kita tahu biasanya Y itu sama dengan fx ya. Terus kita punya Y1 itu sama dengan fx1, terus Y2 itu sama dengan fx2. Ini kita bisa tuliskan perubahan Y-nya atau delta Y-nya itu sama dengan Y2 kurang Y1 atau sama dengan fx2 kurang fx1. Oke, simbol-simbol delta ini akan banyak kita gunakan selanjutnya ya. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat satu contoh. Nah, di sini contohnya kita punya jika Y eh, sama dengan fx sama dengan 2 kurang x kuadrat, kita mau tentukan delta Y ketika x berubah dari 0,4 ke 1,3. Ingat yang kita mau tentukan di sini adalah eh, delta Y-nya, bukan delta X-nya. Ya, berarti yang pertama kita tahu tadi kalau delta Y itu sama dengan, ini kan berarti X1-nya itu sama dengan 0,4, terus X2-nya itu sama dengan 1,3. Karena tadi delta Y sebenarnya sama saja dengan F X2 dikurang F X1. Itu berarti sama dengan F dari X2-nya itu 1,3 ya dikurang F dari 0,4.
Nah, F1,3 tinggal masukkan ke persamaan ini, berarti 2 dikurangi 1,3 kuadrat, oke, dikurang 2 dikurang 0,4 kuadrat. Nah, kita selesaikan bentuk ini bisa menggunakan perhitungan manual atau menggunakan kalkulator, didapatkan hasilnya adalah negatif 1,53. Ya, jadi kita lihat. Jadi di gambar ini berdasarkan perubahan delta X, perubahan X yang ini dari titik ini 0,4 ke 1,5, kita dapatkan perubahan Y-nya itu adalah sebesar negatif 1,53. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang penggunaan notasi Leibniz. Ya, oke. Nah, kan kita sudah membahas tadi tentang yang namanya delta atau perubahan. Nah, kalau misalnya awalnya perubahan itu kita simbolkan dengan H, sekarang perubahan itu kita simbolkan dia menjadi delta X. Ya, jadi kalau kita mau merubah dari titik X ke titik yang selanjutnya, kita bisa tuliskan kalau X itu dia berubah X X dia berubah dari ke X tambah delta X. Nah, kalau kita tuliskan notasi yang bersesuaian untuk delta Y-nya, berarti delta Y-nya itu menjadi sama dengan F X tambah delta X dikurangi dengan F X. Kalau kita tuliskan bentuk dari sini kita lihat ini kan asalnya di fungsi yang ini ya di gambar ini. Kita mau lihat kemiringan garisnya. Tadi kita sudah tahu di awal kalau kemiringan garis adalah perubahan Y dibandingkan perubahan X. Berarti kita bisa tuliskan delta Y per delta X. Berarti itu sama dengan F X tambah delta X dikurangi Fx ya dibagi delta X. Oke. Nah, ini menunjukkan kalau kita mau menentukan nilai limit ataupun turunan dari sini, berarti itu kan kita akan menggerakkan delta X-nya, itu dia akan menuju 0. Ya, sehingga kita bisa tuliskan bentuk turunannya itu menjadi bentuk turunan ya atau tadi kita punya apa? F aksen X-nya itu sama dengan limit dari delta X menuju 0 untuk perubahan Y atau delta Y per delta X. Nah, bentuk-bentuk notasi-notasi ini, ya, notasi-notasi ini yang sudah kita tahu sebelumnya, misalnya F aksen X, itu dia merupakan notasi yang diperkenalkan oleh Lagrange. Jadi Lagrange ini nama penyebutannya kurang lebih seperti ini ya, Lagrange. Di ini notasinya yang memperkenalkan notasi turunan X sebagai F aksen X. Terus selain notasi-notasi ini ada juga dikenal dalam dunia kalkulus ada namanya notasi yang milik Euler. Ya, kalau milik Euler dia tuliskan notasinya itu bentuknya seperti ini untuk turunan X, Y terhadap X. Ya. Kalau notasi Newton, ya ada juga notasi Newton, biasanya dituliskan turunan X ini dituliskan seperti ini. Dan kalau untuk turunan kedua, dia bisa dituliskan seperti ini. Oke, nah sekarang yang seperti apa itu notasi Leibniz dan nanti notasi Leibniz ini yang akan kita gunakan secara kontinu dalam pembelajaran kalkulus kita selanjutnya. Ya, jadi bentuk turunan dari yang ini tadi itu dia dalam bentuk notasi Leibniz dituliskan seperti ini. dy per dx. Ya, jadi ini menunjukkan turunan dari y dari fungsi y atau fungsi fx terhadap x. Ini dia yang disebut dengan notasi milik Leibniz. Oke, jadi nanti notasi Leibniz inilah yang akan kita gunakan selanjutnya dalam pembelajaran kita terkait turunan dan lanjutannya. Sampai masuk ke integral yang akan kita gunakan adalah notasi dari Leibniz ini. Ya, jadi diingat baik-baik. Oke, nah jadi bentuknya ini seperti ini ya, kurang lebih bentuknya seperti ini. Dijabarkan kalau dy per dx itu sama dengan limit delta x menuju 0 untuk fx tambah delta x kurang fx per delta x. Atau yang kita kenal berdasarkan notasi dari Lagrange itu
sebagai F aksen X. Oke. Pembahasan terkait notasi Leibniz tadi mengakhiri perjumpaan kita di bab 2.2 ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, berikan pertanyaan di kolom komentar. Oke, terima kasih.